Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 3 ABG 1, 2, dan 3. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar muatan matematika tentang satuan waktu. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah alat ukur waktu. Apa saja alat ukur waktu yang akan kita pelajari? Yang kedua, tentang satuan waktu. Dan yang ketiga adalah mengubah satuan waktu. Nah, semoga kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Silahkan menyimak pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu ini merupakan muatan matematika kelas 3 tema 3. Sebelumnya, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk satuan waktu ini, sebelumnya kita akan mempelajari tentang alat ukur waktu. Apa saja alat ukur waktu yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang jam analog. Nah, ini adalah jam analog. Coba kalian lihat jam dinding di rumah kalian, atau mungkin jam tangan kalian. Kalau jam dinding di rumah kalian itu ada jarumnya, maka itu disebut jam analog. Kemudian alat ukur waktu yang kedua adalah seperti ini, jam digital. Nah, jam digital ini menggunakan angka-angka, tidak ada jarumnya ya. Biasanya jam digital ini tampil pada handphone kalian atau handphone orang tua kalian, atau ada jam tangan, atau kalian bisa juga menjumpai di masjid, seperti di masjid ini ya. Kemudian alat ukur yang ketiga adalah jam pasir. Nah, jam pasir ini sudah diatur untuk lamanya pasir turun ke bagian bawahnya. Ada yang diatur selama 1 jam, atau mungkin ada yang diatur selama 1 menit ya, tergantung lubang yang ada di tengah itu, dan tergantung juga dengan pasir yang ada di dalamnya. Nah, alat ukur yang kedua adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini biasanya sering digunakan oleh Mbak Budi ataupun Nama ya. Ini adalah alat untuk mengukur waktu dengan cepat. Ya, misalnya kalian lari dari satu sisi lapangan ke lapangan yang lain, itu butuh berapa detik, itu sangat cepat sekali. Nah, sekarang saya akan menyampaikan satuan waktu. Ada apa saja toh satuan waktu yang harus kita kenal? Nah, satuan waktu itu ada banyak anak-anak. Ada detik, ada menit, ada jam, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Namun kali ini kita khusus mempelajari yang detik, menit, dan jam saja. Nah, selanjutnya kita belajar tentang satuan waktu pada jam. Nah, coba perhatikan jam analog berikut ini. Nah, pada jam analog itu biasanya memiliki 3 jarum. Yang pertama ada jarum pendek yang menunjukkan jam. Kemudian juga ada jarum panjang yang menunjukkan menit. Dan jarum yang panjang tapi lebih tinggi, atau kadang warnanya itu berbeda. Kalau yang jarum panjang dan pendek itu warna hitam, maka jarum yang panjang dan tipis itu berwarna merah. Nah, ini menunjukkan detik. Namun ada juga jam analog yang tidak ada jarum detikannya.
Jadi hanya jarum panjang dan jarum pendek saja. Nah, kemudian untuk jam digital. Nah, untuk jam digital itu ada beberapa yang komplit seperti ini. Ada 3 angka yang muncul. Nah, angka yang ada di depan ini menunjukkan jam. Lalu angka yang di tengah itu menunjukkan menit. Dan angka yang di belakang menunjukkan detik. Ini untuk jam digital. Bagaimana cara membaca pada jam analog? Nah, perhatikan jam analog yang sudah tampilkan di sini. Pada jam analog ini, jarum pendek menunjuk angka 1, ya, dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka kita bisa membaca jam analog ini adalah pukul 01.00 atau tepat pukul 1, karena kebetulan jarum panjangnya tepat di angka 12. Lalu bagaimana kalau jarum panjangnya itu tidak tepat di angka 12? Nah, ini beda tendangan. Nah, ini cara membaca jam analog yang lain. Nah, di sini jarum panjangnya tidak tepat di angka 12, tapi jarum pendeknya ada di angka 10, ya. Maka kalian harus menghitung jam berapa atau ini lebih berapa menit. Maka kalian perhatikan angka-angka dari 1 sampai 20. Ya, lalu kalian perhatikan dari angka 12 sampai ke angka 1 ini bernilai 5 menit. Kalian bisa perhatikan dari angka 12 ke angka 1 itu ada garis-garis yang sebenarnya itu menunjukkan menit. Setiap satu garis itu menunjukkan 1 menit. Maka dari angka 12 ke angka 1 menunjukkan 5 menit. Nah, bagaimana kalau ke angka 2? Maka tinggal ditambah lagi 5 menit menjadi 10 menit. Kalau ke angka 3 tambah 5 menit lagi menjadi lebih 15 menit. Kalau ke angka 4 ditambah 5 menit lagi menjadi lebih 20 menit. Lalu kalau ke angka 5 tambah 5 menit lagi menjadi lebih 25 menit. Kalau ke angka 6 tambah 5 menit menjadi 30 menit. Ke angka 7 ditambah 5 menit lagi menjadi lebih 35 menit. Kalau ke angka 8 ditambah 5 menit lagi menjadi lebih 40 menit. Lalu kalau ke angka 9 tambah 5 menit lagi menjadi 45 menit. Ke angka 10 ditambah 5 menit lagi menjadi lebih 50 menit. Ke angka 11 tambah 5 menit menjadi 55 menit. Dan kalau di angka 12 bernilai 60 menit. Nah, untuk jam ini maka dibaca seperti apa? Nah, diperhatikan jarum pendeknya ada di angka 10. Maka dibaca pukul 10 lebih 10 menit. Kenapa 10 menit? Karena jarum panjangnya ada di angka 2. 5 tambah 5 menjadi 10 menit. Nah, ini cara membaca jam. Nah, bagaimana kalau membaca jam setelah jam 12 siang? Perhatikan jam berikut ini. Nah, jam ini menunjukkan angka 2 yang jam pendeknya, sedangkan jam panjangnya menunjuk ke angka 10. Namun yang mudah di sini ini adalah waktu setelah jam 12 siang. Maka untuk membaca jam ini dibaca menjadi pukul 14 lebih 50 menit.
Kenapa bisa 14 lebih 50 menit? Begini penjelasannya. Karena ini jamnya sudah setelah jam 12 siang, maka untuk menentukan angka 14-nya didapat dari 12 ditambah 2, karena jam pendeknya menuju ke angka 2 sama dengan 14. Kemudian 50-nya seperti sebelumnya menunjuk ke angka 10. 10 kali 5 menit sama dengan 50 menit. Maka jam tersebut adalah pukul 14 lebih 50 menit. Lalu bagaimana kalau pukul 3 sore? Maka tinggal 12 tambah 3 sama dengan 15. Lalu kalau pukul 4 sore tinggal 12 ditambah 4 menjadi pukul 16. Lalu kalau pukul 5 sore menjadi 12 ditambah 5 sama dengan pukul 17 dan seterusnya sampai pukul 11 malam menjadi 14 tambah 11 menjadi 23 ya, pukul 23. Lalu bagaimana kalau tepat pukul 12 malam? 12 ditambah 12 sama dengan 24, pukul 24. Bisa disebut pukul 24 atau bisa juga disebut 00 karena dimulainya perhitungan waktu 24 jam. Sekarang kita akan belajar mengubah satuan jam ke menit. Seperti yang diterangkan di jam analog tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Ya, ingat 1 jam 60 menit. Lalu bagaimana dengan 2 jam? Tinggal kalian saja. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Ya, lihat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, untuk dalam materi mengubah satuan jam ke menit, kalian perlu ingat-ingat ya bahwa 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam berarti 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Kalau 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Kalau 5 jam sama dengan 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Itu kalau satuannya hanya jam saja. Bagaimana kalau 5 jam lebih? Contohnya seperti ini. 1 jam 20 menit. Nah, yang 1 jam kalian ubah dulu menjadi menit sama dengan 60 menit. Lalu ditambah lebihnya, itu 20 menit. Maka 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua ada 2 jam 30 menit. Maka yang 2 jam diubah dulu menjadi menit sama dengan 120 menit ditambah 30 menit. Maka hasilnya menjadi 150 menit. Demikian penjelasan dari Daida. Semoga bisa membantu kalian belajar ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Ingat, belajar adalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.